Shalom, selamat pagi. Mari kita memuji Tuhan. Ku cinta Kau, Yesus. Hanya Engkau bagiku, Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Ku cinta Kau, Yesus. Hanya Engkau bagiku, Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Ku cinta Kau, Yesus. Hanya Engkau bagiku, Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Ku cinta Kau, Yesus. Hanya Engkau bagiku, Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Ku bersyukur kepadamu. Ku bersyukur kepadamu. Haleluya, Tuhan. Pagi Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh anakku, sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami dalam siaran Gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan. Sebentar lagi baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Kau telah berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Haleluya.
Mari kita baca Galatia 6 ayat 7 sampai 10. Selamat pagi Bu Tiar, selamat pagi Patrick, selamat pagi Pak Salmon, selamat pagi Bu Esterlin, Bu Nurmala, Bu Lili di New York, selamat pagi. Sana apa ya? Malam. Bu Foni, Pak Paulus, selamat pagi. Pak Martin, Bu Febi, Nicholas, selamat pagi. Pak Sus, Bu Chris, good morning. Pak Yusak, Bu Ineke, selamat pagi. Revan, Joyce, selamat pagi. Veve, David, Koko, selamat pagi. Pak Henry, Bu Viken, good morning. Bu Titik Sulistiani, selamat pagi. Pak Bambang Sujatmiko, Bu Vera, selamat pagi. Semua yang sudah bergabung di pagi hari ini, selamat pagi semuanya ya. Mari kita baca Galatia 6 ayat 7 sampai 10. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita ulangi ayat tadi ya, Galatia 6 ayat 9 ya. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah ya. Ya memang kadang-kadang kita berbuat baik terus, kadang-kadang kita menjadi gimana ya, ini sudah berbuat baik terus kok gini-gini aja gitu ya. Dan tapi di sini dikatakan jangan lemah ya. Kalau nanti kalau sudah ada datang waktunya, kita akan menuai ya. Di sini perikop pagi hari ini yaitu jangan putus asa. Jangan putus asa ya. Lelah itulah yang dirasakan oleh Satya ya, seorang yang dia bekerja di suatu organisasi ya. Setelah 9 bulan bekerja di tempat yang baru, dia merasa lelah ya. Sebagai pengikut Kristus, ia telah berusaha mengikuti prinsip-prinsip Allah dalam menyelesaikan masalah dan memimpin bagiannya. Namun masalah yang berkaitan dengan pegawai tetap ada. Dan sepertinya tidak banyak kemajuan yang dicapai oleh organisasi tempatnya bekerja. Satya ingin menyerah saja. Ini dia mulai putus asa dengan ya segala permasalahan yang ada di pegawai-pegawainya ya, karena dia memimpin di bagian itu, tapi dia ingin menyerah sajalah. Mungkin Anda juga merasa lelah seperti Satya ini ya. Anda tahu hal-hal baik yang seharusnya Anda lakukan, tetapi Anda merasa terlalu lelah secara emosi dan fisik untuk melanjutkannya. Kuatkanlah hati Anda. Rasul Paulus menyemangati kita dengan kata-kata ini. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Di sini ia menggunakan gambaran seorang petani seperti yang diketahui
setiap petani menabur dan bekerja, dan dalam menabur adalah pekerjaan yang berat. Ya, seorang petani itu pekerjaannya berat ya. Dia harus pagi-pagi berangkat ke ladangnya, bawa cangkul gitu, dan menabur apa yang dia tanam ya, dan terus setiap hari dia merawatnya tanaman itu sampai tiba saatnya panen ya. Menabur dalam roh, di ayat 8 nanti dikatakan menabur dalam roh. Coba baca sekali lagi. Barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Menabur dalam roh juga tidak mudah. Orang percaya yang ingin mengikuti pimpinan roh Allah dan menjalani hidup yang memuliakannya bisa saja merasa lelah dan kehilangan semangat. Namun jika kita berpegang pada janjinya, masa menuai akan datang, kita akan menuai hidup yang kekal. Kita baca Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 17 ayat 3. Ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Amin. Suatu tuaian berkat Allah yang melimpah saat Kristus datang kembali, dan dalam hidup ini kita akan memiliki keyakinan dan sukacita yang berasal dari pengenalan akan Dia. Kita akan menuai pada waktunya, suatu waktu yang tergantung pada musim atau cuaca, melainkan pada kehendak Allah yang sempurna. Sampai tuaian itu tiba, marilah kita tekun menabur dengan kekuatan Allah. Ya, seorang petani itu dia walaupun dia rajin setiap hari ke sawah untuk merawat apa yang ditanamnya itu, tapi semua itu tergantung juga pada musim atau cuaca. Kalau cuaca begitu nggak baik dan itu ada binatang-binatang ya, belalang, tikus ya, ada apa itu yang namanya wereng itu ya. Itu semalam dia datang, waduh besok habis semua itu sudah. Buli-buli itu mana? Bulir padi itu habis. Digerek. Iya, habis semua, terus jatuh semua dan habis. Dan situlah ya, ini ketergantungan kita pada cuaca dikatakan. Siapa yang mengatur cuaca, mengatur musim itu? Yang mengatur semuanya itu adalah Tuhan. Ya, Tuhan Yesus yang mengatur semuanya itu. Karena kita waktu kita menanam, kita harus juga disertai dengan doa. Ya, Tuhan berkati apa yang kami tanam ini. Engkau yang menghidupi tanaman ini sehingga saat panen tiba, menuai tiba, nah itu ada panen raya yang kita bisa alami di situ. Ya. Banyak pelanggan-pelanggan saya yang dia sebagai petani juga, dia katakan tahun ini musim ini nggak baik dia. Yang biasanya dia bisa dapat 10 ton, coba dapat 6 ton. Nah itu. Untung masih ada yang dia dapat sehingga bisa menutupi mungkin biaya-biaya pengeluarannya ya. Tapi nggak ada untungnya. Ya.
Nah itu yang dikatakan berhasil dan beruntung. Itu harus dua-dua menyertai kita ya. Berhasil menuai, tapi tidak beruntung. Nah, untungnya cuma 6 ton yang biasanya bisa 10 ton. Yang 4 ton itu hilang. Ya, tidak dia dapatkan. Nah, itu. Sehingga kita petani juga tergantung cuaca. Memang semua yang mengandalkan cuaca itu ya harus kita banyak-banyak berdoa ya, sehingga Tuhan memberikan cuaca yang baik ya, keadaan yang baik semuanya, tidak ada gangguan dari luar. Juga di dalam kehidupan kita ya, kita selalu juga harus bergantung pada Tuhan Yesus, ngandel Yesus ya, setiap hari ngandel Yesus, sehingga semuanya yang terbaik yang Dia berikan pada kita. Memang ada musim yang kita mendapatkan berkat banyak ya. Ada suatu saat paceklik ya, kita tidak dapat apa-apa, bahkan minus ya. Yang kita dapatkan 1 bulan itu lebih kecil dari biaya pengeluaran kita, itu namanya minus ya. Tapi ya kita jangan lelah dan kita jangan putus asa ya. Kita harus tetap berjuang ya. Bulan ini mungkin minus ya, tapi bulan depan pasti surplus. Amin. Amin. Karena Tuhan menyertai, Tuhan memulihkan ya. Pasti. Kalau kita sudah putus asa, sudah tidak mau bekerja lagi, wah itu sudah ya nol, sudah tidak dapat apa-apa ya. Ada seorang pekerja yang katakan pada kita, percuma om nyawut gawe kok tanggal 30 wis kayaknya kalau popo ya. Habis, oh ya habis ya, baru jadi itu apa dia terima gaji itu 1 bulan ya pas-pasan gitu loh ya. Untung pas-pasan, dan saya katakan ya untung masih ada yang kamu keluarkan untuk biaya kehidupanmu. Kalau kamu tidak kerja, apa yang dibuat pengeluaran membayari semua pengeluaranmu itu ya, beli pulsa itu. Jadi itulah kita mengucap syukur ya, kalau kita bekerja ya, terus bisa kita melanjutkan kehidupan ini sampai tanggal 30, 31 masih bertahan, dan kemudian kita terima lagi gaji baru dan berlanjut lagi 30 lagi habis. Itu rutinitas terus berjalan itu ya. Jadi seolah-olah kita malas ya bekerja ini, kita mengalami kelelahan dan putus asa bahkan gitu loh. Apa ini ya kerja ini gitu. Nah itu kita, disitulah kita butuhnya Tuhan Yesus ya. Kalau kita berdoa, sujud kepada Dia, menyembah Dia, Allah kita yang hidup, Dia pasti bisa mengubah semuanya itu menjadi baik. Apa yang kita tuai itu sungguh ya menjadi suatu panen raya ya, sehingga kita mendapatkan berkat yang cukup untuk semua kehidupan kita. Ya, karena terutama yaitu tadi jangan lelah dan terus putus asa, itu parah ya. Nanti kita harus semangat, kita semangat terus bersama Yesus. Semangat, Jayu, semangat. Ya. Di sini ada pertanyaan, yaitu apa yang telah membuat Anda kehilangan semangat? Nah, ini apa yang membuat Anda kehilangan semangat? Itu cari ya, dapatkan apa sebabnya. Kok engkau menjadi tidak semangat lagi ini gitu loh. Ya itu tadi yang pertama tadi tanggal 30 habis uangnya ya. Jadi dia semangat. Tidak pegang uang. Jadi opom agak gak ada yang kita ini pas-pasan aja buat kehidupan 1 bulan itu pas habis. Itu pengen beli baju salah aja tidak bisa gitu. Jadi itu yang membuat tidak semangat ya. Tapi jangan patah arang, jangan putus asa ya. Kita terus berjuang. Bekerja ya. Saya ini sudah bekerja berapa tahun ya, mulai tahun 71 sampai 24 itu berapa? Jadi berdiri sejak 29 orang kuat. 29 sampai 25 sampai 25 54 tahun ya. Lelah. Saya ingin pensiun ya. Tahun ini mungkin saya pensiun, tidak bekerja lagi ya. Kita lihat ya. Saya masih bergumul. Saya tanya sama Tuhan, boleh nggak aku nggak kerja gitu loh. Ya, kalau nggak kerja nanti ini terus
gimana? Apa yang harus kita kerjakan? Apa Kalau enggak kerja jangan makan. apa alasannya pelayanan terus tidak kerja? Nah itu. Pelayanan itu justru harus kerja karena yang dilayani butuh duit. Ya ini repot itu. Jadi harus penuh hikmat ya. Seperti roda itu ya, terus puter ya. Kadang-kadang kita ada di bawah. Ya, Ini Pak Sus nulis, ya. Pak Sus saya mau meneruskan tokonya Pak. Ya diteruskan. Oke ya. Ya saya cari generasi penerus. Generasi penerus supaya tokonya nggak dijual. Ya, saudara-saudara saya tidak ada satupun yang mau meneruskan. Ponakan tidak ada. Anak juga tidak mau. Nggak mau. Gimana saya harus melanjutkan? Saya kan sudah lelah sudah ya juga memangnya ya. Karena faktor faktor usia ya. Saya harus setiap hari pulang pergi Sidoarjo Porong 2 kali ya, pagi berangkat, siang pulang, sore berangkat, malam pulang ya. Kalau cuaca lagi baik nggak apa-apa, juga seperti petani tadi tergantung cuaca juga ya. Kalau sore mau berangkat terus hujan deras, ini gimana? Ada pembeli pasti. Berangkat apa enggak? Berangkat ya, ada seorang tukang saya yang ada di dalam toko, kalau saya datang ke sana dia tidak bisa pulang ya. Jadi saya harus ke toko untuk bukain dia bisa pulang. Sampai di toko kalau hujan deras kan pasti tidak ada orang satupun yang keluar ya. Jadi ya sia-sialah saya berangkat tadi itu. Saya berangkat terus buka toko tapi tidak ada yang beli. Kadang-kadang saya tidak keluarkan barang-barang saya ke dasaran itu. Sudah saya katakan pada pegawai saya, sudah jangan dikeluarkan barangnya. Nanti kalau ada orang datang aja dikeluarkan barangnya. Karena nanti keluarkan barang, masukkan lagi, ya. Padahal tidak ada orang yang masuk, ya pastinya hujan deras ya. Nah itulah. Tapi kewajiban saya untuk ke tempat kerja saya, walaupun hujan badai menerpa, tapi saya tetap harus berangkat gitu loh. Ada rekan saya seorang dokter ya. Dia begitu, dia prakteknya itu di luar kota ya, seperti saya gitu. Sidoarjo dia prakteknya di Porong gitu ya. Lalu dia taruh seorang poster, seorang pegawai di tempat prakteknya itu ya. Dia belum berangkat, dia telepon sama pegawainya itu, ono uang enggak, ono pasien enggak di tempat checking dulu. Kalau banyak pasien ya dia semangat berangkatnya ya. Mau ternyata setunggal pun ini. Tidak ada seorang pun yang pasien yang datang, Dok. Waduh, ini nanti dia berangkat itu dengan ogah-ogah tuh. Tapi saya katakan ini kewajiban, ada pasien, tidak ada pasien, ya kamu harus berangkat ke sana, ya tuh. Itu kewajiban dan tugas yang tidak bisa dihindarkan, diabaikan. Jadi dia ya semangat, jadi berangkat aja sudah ke tempat prakteknya. Ya, tapi Tuhan ya nanti kasihlah pasien-pasien yang membutuhkan dia. Nah ya tuh, nanti kamu datang gimana? Ini ada seorang ibu yang datang minta berobat gitu. Nah ini ya, semangat itu perlu dipompa ya. Iya, seperti balon ya. Kalau kurang angin seperti ban mobil ya. Kalau kurang angin ya tidak bisa jalan. Nggak stabil jalan. Ya. Kalau kita tidak semangat melayani Tuhan ya. Lah yang dilayani itu loh ya tidak semangat ngelihat saudara tidak semangat. Iya. Ya. Saya katakan ada orang tidak ada orang WL nyanyi ya. Iya. Ada orang tidak ada orang nyanyi. Orang tanya kepada saya, kok bisa siaran tiap hari terus? Prinsip saya, ada yang nonton, tidak ada yang nonton, saya pokoknya menabur kabar baik ya. Silakan. Nanti pasti Tuhan kirim orang-orang yang akan memirsa, menonton atau bergabung. Ternyata benar kan? Ada yang minta doa. Jadi tiap hari saya ada kerjaannya, minimal ya berdoa buat orang-orang yang membutuhkan pertolongan dan sebagainya ya. Jadi saya juga semangat karena apa? Oh ada orang yang harus saya doakan. Oh ada orang yang perlu pertolongan ya. Seperti Pak Gem buka toko, apalagi setelah COVID atau selama COVID ya, itu kan sangat-sangat ekonomi jadi stagnan dan bahkan minus ya. Tapi Pak Gem tetap berangkat ke toko ya, tetap bekerja. Nah puji Tuhannya ya Tuhan
meluputkan gitu dari segala sakit penyakit ya. Kadang-kadang yang di samping kita ini nggak mendukung gitu loh. Pak enak ditutup aja Pak, sore-sore sini tukang itu siang sudah suruh pulang, sore tutup aja Pak. Nah ini melemahkan dan nggak menyemangati ya tuh. Pak, ya wis berangkat tuh Pak, ini tak sakoni makanan. Nah gitu kan semangat kita jadinya ya. Ya besok tak pompa terus. Sebab kadang-kadang saya kan melihat dia kasihan melihat saya kasihan. Sudah minta kerean tapi tetap mau berangkat. Nah, bagaimana kan ya dieman gitu loh ya. Yeah. Saya bukan nggak menyemangati tapi sayang karena toh nanti tidak ada orang beli gitu loh sore-sore malah utang gitu. Malah orang utang. Ya, saya katakan ya tapi nggak buka pagi aja gitu. Tapi dia ngomong gini, toko sebelah lah buka ya toh. Aku ya harus buka sebab nanti pelanggan itu nyasar ke sebelah. Oh, berarti saingan itu perlu ya saudara ya. Perlu untuk menyemangati ya. Seperti kedai kami ya, kedai Tirsa. Waktu tetangga kiri kanan tidak ada yang jualan apa-apa, santai-santai ya. Tapi begitu sebelah buka, sebelah kiri buka, sebelah kanan buka. Woi, kita lebih maju. Saya turunkan jam bukanya. Harus buka pagi. Karena apa? Jam 6 sudah buka. Perlu saingan bersaing itu ya. Lagu saing-saing ke ya. Kita tidak mempersaingkan Tuhan Yesus. Tetapi diri kita ini kalau nggak ada pesaing, semangatnya kurang. Bener nggak? Iya. Kalau saudara lomba lari terus melayu dewe, alah wis santai-santai. Tapi begitu jajarmu ini lari lebih cepat, engkau akan berusaha untuk salib lebih cepat, melesat ya. Iya. Jadi ini perlu ya. Kita supaya tidak kehilangan semangat ya. Kalau Anda malah diem aja, wis gak pelayanan, wis gak urung orang itu mengkritik terus dan sebagainya. Oh, tambah loyo, tambah ndak bersemangat apapun ya. Tetapi kita semangat karena apa? Ada pesaing, ada tujuan ya. Tujuan kita sampai garis finish ya. Tujuan kita apa? Kalau sudah ndak bertujuan, memang ya sudah ndak semangat gitu ya. Kalau kami berdua dimarahi orang ya, Pak Susilo ini terutama yang ngomong, apa yang ibu cari itu, ya apa yang bapak cari itu, ya kita cari uang, cari jiwa, cari semuanya. Ya. Tetapi saya katakan loh, untuk saya sudah tidak perlu apa-apa dalam artian apa, kita sudah finish dalam tujuan hidup, anak-anak sudah mandiri. Cucu sudah 2 ya, it's finish bagi kami untuk tujuan daripada keluarga kami. Tetapi tidak finish sampai situ kan. Saya mesti harus bangun gedung gereja ya, saya harus buka kedai, harus ngajar untuk wira usaha kuliner. Karena apa? Saya lihat di belakang saya ini ada orang-orang yang tergantung ya kepada apa yang saya kerjakan, bukan tergantung pada saya ya. Pekerjaannya tergantung dari apa ya yang kita sedang laksanakan gitu ya. Karena masih dibutuhkan orang-orang itu dan orang-orang itu juga membutuhkan ya untuk apa? Kemarin tuh cerita-cerita, ayo ini dijual gitu ya. Ayo ini di upload siapa nanti yang mau beli, sebab mereka ya sekarang ini biaya tambah banyak, sekolah katanya gratis ya, tapi ada beban di belakangnya. Tahu nggak itu apa? Beban tamasya. Yang satu ngomong, oh anakku lagi nabung mau ke mana, Pacitan apa Ponorogo nggak tahu saya. Yang satu, oh tahun depan mau ke Bali. Loh itu kan bukan biaya sedikit ya. Bali 2 juta. Masa anak TK itu loh, Oma harus bayar 400.000. Buat apa sampai kaget saya? Untuk piknik, piknik rasa melok, nggak usah ikut. Bisa. Oh nggak bisa, soalnya itu wajib. Ikut nggak ikut harus bayar. Oh ya bayarin dewe, saya bilang gitu. Loh habis gereja ya nggak bayar untuk piknik ya. Hari ini memang ada piknik usia emas ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Karena Allah sudah memberi dana terlebih dulu ya. Luar biasa, ada seseorang yang menabur. Bukan berarti kita tidak mampu pergi sendiri, bukan. Tetapi sepertinya Tuhan itu menyediakan gitu loh ya. Karena piknik itu kan biaya besar saudara. Bayar transport, bayar makan, bayar karcis masuk dan sebagainya.
belum beli oleh-oleh walaupun itu pribadi. Tetapi Tuhan itu pasti menyediakan kalau itu Tuhan ACC kan gitu ya. Jadi hari ini ayo semangat. Karena apa? Gerbong di belakang kita itu banyak, bener nggak? Iya. Walaupun engkau mungkin sudah wis tuwek, wis pensiun, tapi ada orang yang nunggu, saudara. Iya. Nunggu apa? Berkat-berkat yang jatuh dari saudara ya. Ingat itu peristiwa Tuhan Yesus dan perempuan Siro-Venesia yang berkata, ya tapi aku perlu remah-remah itu ya. Remah-remah itu loh diperlukan. Coba bayangkan saudara, remah-remah aja masih diperlukan ya. Jadi kalau saya lihat masih banyak orang yang nganggur-nganggur di tepi jalan pakai jaket hijau, itu kayaknya aku prihatin gitu ya. Gak ada kerjaan lain selain nunggu kepanasan begini. Ya kalau ada boncengan, kalau nggak ada gimana gitu ya. Kemudian lihat para pejuang kuliner di tepi jalan itu ya. Dan hebatnya saya tadi malam tahu jurusan Universitas Petra ada jurusan bagian kuliner, saudara. Jadi sekolahan pun merespon ya, universitas pun merespon jurusan. Loh, kamu nanti mau sekolah apa? Itu masuk Petra. Oh, tak pikir masuk Petra itu masuk arsitek, masuk sing angel-angel gitu ya. Ternyata manajemen kuliner, saudara. Waduh, ini luar biasa. Kan buka ya. Itu entrepreneurship itu. Ya, memang. Ngajari kita untuk bekerja ya. Suatu pagi saya samperin ada lansia ya, usia emas lah. Bagaimana Bu kabarnya? Baik Pak Gem, tapi ini ke punggung saya sakit gitu loh. Apa Bapak punya obat gosok? Apakah Bapak punya obat gosok? Waduh, kemarin baru tak kasih orang yang datang ke rumah sampaikan juga sakit gitu. Terus waduh gimana ya, aku udah punya ini. Terus saya ya wis nanti tak usahakan saya terus dapat ide ya. Oh iya, di depan itu supermarket kan ada jual juga obat-obatan ya. Saya datang ke sana, saya beli aja itu obat gosok ya. Terus saya kembali ke gereja, saya berikan pada dia. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Nah, gitu. Loh, ini kebutuhan-kebutuhan yang tidak kita duga ya, ada seorang yang membutuhkannya. Dan apakah kita siap memberi? Gitu? Nah, tidak jemu-jemunya kita memberi, katakan menabur ya. Nanti ya wis, jadi aku pulang ke rumah, ini rumah tidak ada obat gosok ya, masih utuh ya. Jadi kalau yang bekas-bekas banyak itu di kamar saya itu mau minta obat gosok apa saja, yang cair, yang gel, yang apa saja sudah ada itu warisan dia tuh. Nah, percaya coba lihat itu nanti di nakas kamar saya ya. Apa saja sudah merek apa saja, mulai dari China, dari Bangkok, dari Hong Kong, dari Singapura yang orang beri saya oleh-oleh. Ya mereka juga tahu ya, kalau beli ke Singapura beli oleh-oleh ya toh obat gosok yang diberikan pada saya. Kalau dulu masih muda kan diberi minyak wangi ya toh. Sekarang kalau sudah tua minyak angin. Ya begitu aja, terima kasih. Bisa saya manfaatkan untuk saya. Jadi kemana ada rekan yang ke Bangkok saya titipi obat gosok toh, aku tolong dibelikan ini enak dipakai. Saya titip satu aja dibawakan dia 3, digratiskan sekali, saya tidak boleh bayar. Oh puji Tuhan ya tuh. Ya, ini ya itu. Pak Yusak nulis, saya nunggu Pak Susilo nulis seperti anjing menunggu remah-remah makanan. Ya kita ini kan seperti itu ya sama Tuhan ya. Pak Yusak nulis, saya nunggu remah-remah emas kidang emas. Ternyata ada yang menunggu kita ya. Remah-remah itu laku kalau emas itu, makanya kita harus jadi emas murni bahkan ya, emas 24 karat itu. Toko emas itu tidak ada sisanya ya.
sapuan lantai tanah itu, sapuan itu laku itu loh. Itu kan kita yang beli. Iya kan, kalau kita ada pelihara tukang, jadi pelihara tukang itu ada yang pelihara tukang itu kalau dia garap itu kan dia mengikir gini banyak emas yang rontok-rontok itu ya. Nah serpihan itu kadang-kadang jatuh ke lantai kan. Jadi, terus itu disapu-sapu dikumpulkan, ada emasnya, ada mau itu nanti Pak Yusak dikirimi debu lantainya. Ada yang mau beli emas itu. Juga itu cairan yang bekas dibuat itu nyuci emas itu ya terus kan ada yang beli. Sisanya itu sudah tidak bisa dipakai, sudah habis dibuat nyuci itu kan ditempati di botol itu. Nanti ada yang datang, ono tahu air sucian. Oh ada itu. Nanti itu diolah jadi akhirnya itu diolah ada timbul emasnya ya bisa berapa gram? 2 liter gitu, bisa 1 liter 2 liter bisa keluar emasnya 2 gram, lumayan bisa itu iya. Bukan air raksa, bukan air biasa yang untuk air nyuci, biasa untuk nyuci kalung, gelang-gelang, sendowo campur sendowo, tawas sama garam itu untuk membersihkan, untuk memisahkan emas itu. Emas yang kotor-kotor itu kan dibakar dulu terus digodok sama obat itu, nanti dia jadi bersih. Nah sisa dari godokan air itu disimpeni, nanti ada yang cari untuk dia diolah lagi keluar emasnya itu gitu. Siapa yang mau siap menambang emas, monggo belajar. Cari emas di sungai, barangkali ada kristal-kristal emas. Dulu emas masih murah, 1 gram masih 500, itu 1 botol bisa laku ya 200.000, 300.000 laku. Itu bayangkan ya, sampahnya toko emas itu ratusan ribu ya. Harga emas sekarang berapa? 24 karat. 1,4 juta saudara ya. 1.400.000. Kalau saya dulu nganjurin sama jemaat, ayo jangan boros-boros beli emas, tapi nggak direken. Nanti emas bisa 1 juta nggak direken. Tapi ketika sudah merangkak sampai 999 mau beli emas lebih larang. Apalagi sekarang sudah 1,4 saudaraku ya. Ya inilah makanya, tapi anak-anak nggak mau nerusin, ponakan nggak mau nerusin. Sing mau nerusin di sini cuma Pak Susilo, puji Tuhan. Selamat pagi Kusumastuti, apa kabar? Selamat pagi Bu Setianingsih. Ya Pak Susilo harus bisa jadi Mas Murni supaya nilainya tinggi. Mudah ya Pak untuk Yusak, menjadi Pak Susilo ya, semua usaha itu karena harus menjiwai kan ya. Iya. Jadi kan kalau Pak Gemini dulu lahirnya di tokonya. Bener ya? Ya, lahir di rumah. Saya generasi ketiga ya, mulai kakek saya itu sudah toko emas ya. Kakek saya itu toko emas dan terus nurut ke orang tua saya, you know. Dari kakek saya itu yang jadi toko emas cuma kakek ayah saya sama adiknya ya. Lalu adiknya sudah kerja lagi toko emas, ayah saya tetap melanjutkan toko emas. Dan di antara saudara saya juga cuma 1 saya tok yang toko emas, lainnya itu tidak ada toko emas. Jadi ya ini generasi terakhir, saya dan anak saya tidak mau melanjutkan ya, akhirnya bubar kalau udah ada ya. Nah itu makanya kita harus gini ya, kita harus cari penerus ya, baik itu usaha sekuler maupun pelayanan. Anak-anak kita itu harus kita didik untuk meneruskan pelayananmu ya, untuk meneruskan usahamu. Kalau meneruskan usaha itu mungkin terlalu spesifik ya, tapi itu bisa dididik ya. Saya dulu mendidik Dani, anak saya itu di kantor saya ya, mulai kecil. Akhirnya dia jadi desainer juga ya, walaupun sekarang web design. Seandai kata Dani dulu ada di toko Kidang Mas terus menerus dari kecil, saya pastikan dia pasti nanti yang melanjutkan toko itu. Jadi disinilah pendidikan dari sejak dini itu penting ya. Kalau kita baca Alkitab, penerus-penerus daripada nabi-nabi itu jarang ya anaknya melanjutkan itu, karena mereka mungkin ya itu kan memang panggilan Tuhan ya kalau dalam segi kerohanian, tetapi itu pun bisa dididik ya, bisa untuk melanjutkan. Memang Elisa dan
Elia itu yang nunjuk memang Tuhan ya. Tetapi mereka digandengkan ya, Musa dan Yosua. Mereka digandengkan oleh Tuhan ya, sebagai penerus-penerusnya. Kalau kita lihat gereja masa kini ya, apakah ada penerus sampai generasi keberapa ya? Puji Tuhan di Gereja Allah Baik Mojokerto ini masih konsisten ya, untuk mendidik sedari kecil anak-anaknya itu untuk cinta Tuhan. Nah, siapa di sini yang baby-baby, cucu-cucu itu dibawa ke gereja, dibawa berdoa oleh neneknya tiap jam sekian, diajak berdoa gitu. Ayo diperiksa, ada enggak? Dia nanti yang akan meneruskan pelayananmu ya, apakah engkau seorang gembala, seorang penginjil, seorang guru dan sebagainya. Ketika anak-anak ini dididik sedari, bahkan dari bayi ya, dididik dari kecil, pasti bisa lah untuk regenerasi ya. Kalau enggak ya habis. Mungkin kau punya pabrik gede, sekarang kau bangun dengan susah payah. Besar rokok Sampurna itu aja 3 generasi. Sudah habis ya. Habis dah dijual. Makanya orang Chinese kan ngomong jarang orang bisa turun temurun sampai 7 turunan itu ndak ada ya. Tetapi Yesus satu. Yesus melahirkan murid dan engkau harus melahirkan murid itu. Amin. Supaya berkesinambungan. Tetapi ketika engkau wis gak semangat lah melayani Tuhan, wis gak semangat, ya entek muridmu ya. Kalau guru ndak semangat ya, habis murid. Kadang-kadang saya ini kan masih punya murid sungguhan ya dari STT ya. Saya ngajar tapi pakai Zoom, ya lumayan lah, ndak masalah. Kadang-kadang 2. Tapi kalau saya lebih semangat ya, tergantung mata kuliah yang saya ajarkan ya. Bisa 10, bisa 12, semangat. Pak Yusak ini ya guru ya. Nggak tahu semangat enggak gitu ya. Harus para rekan-rekannya sudah merotoli semua itu ya muridnya. Mana muridmu kok ndak ada, hilang kabeh, ndak enak nek ngajar kata dia. Loh. Kalau kamu ndak mau diajar guru yang ndak enak ya, kamu ya ndak bakalan pinter gitu. Guru saya dulu yang ndak enak akeh saudara ya. Tapi enak ndak enak saya duduk dengerin dia ngomong. Karena apa? Ya materinya itu yang saya perlukan ya, bukan gurunya. Memang guru kalau dalam bidang kerohanian harus jadi contoh teladan ya. Semuanya jadi contoh teladan. Pak Sus ini guru drummer ya, guru musik ya. Sekarang muridnya banyak, tapi saya mau lihat muridnya jadi pemusik enggak, atau jadi pedagang emas, ya. Jadi ayo kita semangat ya. Mungkin hari ini kamu sudah loyo. Aduh, anakku lek diajar angel, ajar terus. Suatu hari dia pasti ingat, ya. Kelihatannya dia mungkin tidak memperhatikan, tetapi dia pasti ingat. Oh iya ya, ayahku dulu pernah ngajar gini ya. Ibuku pernah mengajar seperti ini. Diajar terus ya. Kita memuridkan. Nah, itulah amanat agung ya. Jadi jangan berhenti untuk memuridkan. Mungkin muridmu belehar, oh pindah keyakinan lain, ya enggak apa-apa. Diinjili terus sampai pada suatu hari ia kembali kepada Tuhan. Karena semua orang harus kembali kepada Tuhan. Amin, saudara. Amin. Ya, pagi hari ini enggak diperpanjang karena kita sudah ditunggu rekan-rekan senior untuk tamasya ke Malang ya. Kita akan pergi ke pasar Oro-Oro Dowo. Kita akan pergi ke kebun anggur ya. Kita akan makan siang lesehan di Kepanjen, di sampingnya kolam koi. Wah, keren banget ya. Itu semangat ya. Nah, ini semua pasti sudah pasti semangat kalau ngelencer. Ya kan, seneng. Iya, kalau suruh melayani itu agak kurang semangat. Iya, kalau kita dipenuhi Roh Kudus, Pak Yusak nulis ya, tetap semangat. Pak Bambang, ayo tetap semangat khotbah, tetap semangat bikin pantun ya. Ayo Bu Setianingsih, tetap semangat berdoa untuk suaminya supaya dapat pekerjaan yang cocok dan baik gitu ya. Bu Reni tetap semangat ya menginjili anak-anaknya walaupun kelihatannya nggak nganggep, nggak apa-apa. Karena apa? Tuhan yang akan menumbuhkannya. Amin. Seperti penabur tadi lo ditabur aja, pokoknya diuncalno, ditabur saudara, mbuh itu berbuah apa enggak mikir saudara ya.
Bu Lili di New York pengen ikut. Ya, kapan-kapan kita ini ke New York semua aja ya. Iya. Yang siaran pagi ini kita berdoa bisa ketemu tatap muka, terus kita ngelencer bersama gitu, rasanya asik ya. Asik ya. Asik lah. Reuni Dari peserta peserta daripada renungan renungan pagi dari gembala. Kan luar biasa ya. Iya, iya. Kapan-kapan Pak Susilo ini sebagai ketua panitia sama Bu Reni yang setia setiap hari di program ini, juga Bu Lili ketika kita ke luar negeri ya. Mungkin ada yang mau memadamkan api sebagai volunteer ke LA gitu ya, silakan ya. Ayo kita berdoa ya. Ini ada kata-kata yang menyemangat juga ya. Bapak terkasih, tolonglah aku agar tidak kehilangan semangat dan tetap tekun berbuat baik. Amin. Amin. Bu Lili nulis Juni saya ke Indo. Oh, bisa ya, Juni bisa kita ketemuan acarakan gitu ya, yang sederhana saja, pasti banyak yang ikut. Oke. Bu Lili ini mengherankan ya, di New York tapi fokusnya masih di Indonesia juga. Kasih tahu ada di Perigen ada resort gaya Jepang ya, taman wisata yang suasana Jepang, jadi gak usah ke Jepang, ke Perigen aja suasana Jepang ya. Puji Tuhan. Pak Yusak juga bisa jadi promotor untuk tamasya bareng atau temu muka ya, muka dengan orang-orang yang biasanya tertulis aja ya, enggak kelihatan juga wajahnya ya. Kita rindukan itu. Oke. Ayo kita berdoa. Bapak, terima kasih karena Engkau sudah mengumpulkan kami setiap hari, sehingga kami tahu kesehatan kami masing-masing, sehingga kami tahu aktivitas kami masing-masing, sehingga kami lebih dapat saling mendukung, saling berdoa. Kami percaya kami punya kesaksian hidup yang luar biasa. Ketika kami rindu untuk bertatap muka setelah 5 tahun kami mengudara ini, ya Tuhan, kami percaya Engkau menyediakan waktu buat kami, Engkau memberikan dana buat kami, Engkau memberikan kesempatan buat kami untuk bertemu di darat. Terima kasih ya Tuhan, Engkau Rajaku dan Allahku. Aku berdoa buat mereka yang sakit, yang sudah tua, yang sudah sepuh, yang tulang-tulangnya sakit semua. Tuhan, Engkau pencipta tubuh kita ini, Engkau yang hanya berfirman, hai engkau tulang-tulang, engkau hidup, maka tulang-tulang itu menjadi hidup kembali, menjadi sehat kembali. Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk mereka yang kesulitan dalam bidang ekonomi, masih menganggur, butuh pekerjaan, ataupun kerja, karyawan belum bisa sehati. Tuhan tolong mereka semuanya. Tuhan yang mengatur, Tuhan yang memimpin daripada pabrik, kantor, perusahaan, kami semuanya. Tuhan, kalau kami lelah, Roh Kudus, Engkau penghibur kami, Engkau pemberi kekuatan kami, dan oleh firman-Mu lah kami hidup kembali. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin. Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi semuanya, semangat semuanya. Semangat. See you tomorrow, guys. Jangan putus asa. Terima kasih Pak Yusak yang siap untuk memprakarsai pertemuan di darat ini pada bulan Juni. Good morning semuanya, baik yang nanti siang, nanti malam bergabung bersama kami, kita bisa ketemu darat nanti di bulan Juni. Amin. God bless you guys. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Ojo lelah. Jangan lelah.